hati-hati di pertengahan bulan Desember sebelum itu terjadi. Ada 3 hari berturut-turut hujan tak kunjung berhenti. Oh, Desember. Setelah itu yang saya lihat ada luapan air, genangan air, dan akhirnya membuat suatu Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acong yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk membahas lebih lanjut mengenai misteri akhir tahun 2022 di Indonesia. Iya. Kata dia yo, Indonesia lagi, ora yo, karena kayaknya kok beberapa ini Ki Macan membahas untuk Indonesia. Ini kemungkinan besar akhirnya kita mendoakan negara Indonesia supaya orang-orang Indonesia sadar saat ini jangan hanya menikmati duniawi. Anjir, betul. Ya, harus juga menghargai alam semesta. Anjir. Karena kita yang hidup di dunia ini bukan manusia saja. Betul, Ki. Banyak alam semesta yang harus kalian jaga. Apalagi para praktisi-praktisi di luar sana yang gila-gila mengambil mustika. Kalau dia benar-benar praktisi, kalau benar-benar dia supranatural, pasti tahu makna dari mustika-mustika yang Tuhan turunkan ke bumi ini buat apa. Mustika yang ada di bumi ini Tuhan berikan sebagai paku dunia untuk mempertahankan dunia ini, terutama Indonesia. Kenapa Indonesia banyak sekali mustika-mustika yang diberikan para leluhur-leluhur kita, peninggalan leluhur, ataupun diberikan langsung oleh Tuhan melalui alam semesta untuk menjaga ekosistem Indonesia. Tapi kalian ambil satu persatu. Buat apa? Panjangan doang. Buat apa? Gaya-gayaan. Itu jangan. Mustika itu sudah diatur alam semesta untuk mengatur ekosistem Indonesia. Ya, sehingga tidak ada namanya longsor, gempa bumi, banjir. Itu tadi udah diambil oleh para praktisi yang tidak bertanggung jawab. Sok-sokan tunjukin sosial media, wah bisa berhentiin air terjun, bisa ngambil dari pohon. Ada yang benar, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak itu jangan mengajarkan orang-orang sesat seperti itu. Jangan, tidak boleh seperti itu. Karena kalau orang diajarin seperti itu, rasa ingin tahu dari manusia yang lainnya, ingin ikut seperti itu. Betul. Waduh, itu ya Ki ya, langsung sentilan langsung pada spiritual yang tidak atau supranatural yang tidak bertanggung jawab. Ngoten ya Ki ya. Oh, kok ono sing ngomong lah itu katanya banyu mustika itu mustika. Lu beda. Ini titipan mustikanya Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Kamu pikir pikiran kamu nggak panjang, jadi kamu tidak tahu mustika apa yang bisa dipinjamkan Ibu melalui Ki Macan untuk membantu. Dipinjamkan, bukan mengambil secara paksa. Nah, loh. Dipinjamkan itu kan memberi dan mengambil lagi, memberi dan mengambil lagi. Bukan kita ambil secara paksa. Tuh. Paham ya? Sampun Ki. Sampun. Waduh. Ki Macan siap untuk memberikan ramalan misteri di akhir tahun 2022 untuk Indonesia. Insya Allah. Sama seperti ramalan-ramalannya Ki Macan yang sebelum-sebelumnya ya, di mana ramalan Ki Macan yang bagus itu sebagai bahan optimis, yang tidak bagus itu digunakan sebagai bahan waspada. Karena tidak ada yang namanya ramalannya Ki Macan itu mendoakan yang tidak baik. Hanya orang yang pikirannya kecil, utek kecil, badannya gede, utek kecil, yang bilang bahwa sebuah ramalan adalah mendoakan yang tidak baik. Ini bagi Mas Jawir loh ya. Kalau yang tersinggung ya mohon maaf. Tapi kan memang benar.
Ya Ki ya. Kalau seandainya kacamata kalian tidak bisa melihat dalam jangka panjang hanya sebatas 1 meter, jangan sampai melebihi dari 1 meter. Ya, yang namanya spiritual diberikan kelebihan sama Tuhan untuk melihat hal yang lebih daripada orang manusia biasa. Kalau manusia biasa mengomentari spiritual yang bisa melihat lebih jauh, ya itu kan tidak pantas, nggak bakalan mampu nembus. Laras mboten Ki. Nah, Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu matur nembah nuwun iki. Penonton itu misteri apa kabare? Sehat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi kemudahan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Ngoten ya Ki ya, selalu diberikan panjang umur, kesehatan dan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk saudara tak terlihat Ipun Mas Jawir yang berada di 8 tempat, matur nembah nuwun partisipasinya melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Kiss bye. Watan apa guling-guling loh nih. Iya. Guling-guling nih. Watan nambah saudara tatilipun Mas Jami dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedaya rahayu, rahayu, rahayu. Kayak Ki Macan, wonten tambahan kagem parfum kita sanjakan. pakai dulu. Hari ini saya ingin menggunakan warna hijau. Hijau ngoten monggo. Nah, dasar samudra. Mas Jawir ndamel kekayaan samudra niki. Alhamdulillah. Belum lengkap Mas Jawir kalau dereng damel banyu mustika. Biar kemasan komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu jangan lupa. Nah, alhamdulillah. Kok? Ya. Parfum sang jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya, karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu, dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bakalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura-aura orang yang tidak boleh memesan parfum sanjaga dan minyak kasturi. Ya, kenapa orang-orang tidak bisa memesan parfum sanjagat dan minyak kasturi? Karena kalian mempunyai 3 sifat ini yang ada di dalam tubuh kalian. Sifat yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki media parfum sanjagat dan minyak kasturi. Mau dibayar berapapun, tidak akan pernah saya jual, karena belum layak untuk dibantu oleh media tersebut. Ya, di sini saya hanya membutuhkan nama lengkap dan golongan darah saja. Ya, nama lengkap, nama sesuai lahir atau nama baptis kalian, bukan nama hits. Dan golongan darah yang benar-benar golongan darah kalian. Jangan sampai salah, karena sangat mempengaruhi sekali pada saat saya masukkan medianya ke ritual saya di akar pohon beringin. Kalau beda, nanti jurid-jurid saya bingung atas doa-doa kalian. Betul. Ya, dan juga saya ciptakan terbaru, ya, dari tetesan mustika Ratu Pantai Selatan yang saya beri nama Banyu Mustika. Ya, yang mana rahasia ketampanan dan kecantikan para raja dan ratu zaman dahulu kala. Ingat, mustika ini bukan diambil, tapi diberkati
dan dipinjamkan dan dibalikin ulang lagi. Seperti itu, bukan diambil oleh satu pihak. Ya, ingat. Yang mana fungsinya banyak sekali untuk mengangkat aura positif dalam tubuh kalian. Amin. Karena sejatinya manusia itu dari tubuhnya memiliki aura yang namanya karisma dan aura inner beauty, kecantikan dalam tubuh. Betul. Tapi kebanyakan orang-orang auranya itu tertutup wajahnya. Karena apa? Sifat dan tingkah laku, pergaulan di sekelilingnya, dan juga aura-aura negatif yang menempelnya. Tapi dengan banyu mustika itu akan menetralkan semuanya. Wajah kalian akan bercahaya dilihat orang lain dan menarik, sangat menarik dari orang lain. Itu fungsinya. Gitu ya Ki. Waduh, tadi dijelaskan sama Ki Macan mengenai banyu mistika. Oh, yang ininya pada ngomen-ngomen memang gampang itu banyu mistikanya wis to. Dinikmatin saja. Mengenai sebuah prosesnya, itu biarkan Ki Macan yang melakukan proses-prosesnya. Nggak perlu tahu sejauh seperti apa. Kalau kalian tidak tahu seperti apa, nggak usah. Yang penting kalian menikmati. Lars Watan Ki. Mas Jawir ngerti kowe, badung-badukun pada julid ya. Memang gampang, memang ini gampang bagi yang tidak susah bagi yang tidak tahu. Tapi gampang bagi yang tahu. Betul. Lars ya Ki ya. Nek kowe paleno ndek luar gerbang. Ono jalur khusus Ki Macan. Ya. Lars Watan Ki. Lho mosok sik komen nae sing negatif, Mbah. Dukun lek ora percaya sampean order to, Mbah. Monggo. Ora apa-apa. Silahkan. Terbuka dia, silahkan diorder. Hubungi admin 1 dan juga admin 2. Nanti kalau sudah datang, dipegang, diterawang, digosok. Ngerti ono sing metu. Ya enggak apa-apa, boleh silahkan order. Kalau seandainya mau sampai pakai pun juga boleh, enggak masalah. Bukannya unjuk kesombongan, tidak lah, daripada sampai nyinyir terus betul dikirain kita bohong. Insya Allah apa yang dilakukan sama Ki Macan semuanya mempunyai pertanggungjawaban dan kita tidak mengada-ngada. Percaya boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi bagi kakak-kakaknya Mas Jawir yang sudah order parfum Sang Jagat, minyak kastur yang sudah merasakan reaksinya, kalian sendiri kan yang merasakan. Nah, di mana semua kekuatan doa yang kalian panjatkan. Ki Macan tidak pernah mengajarkan pesan ini, kamu pasti akan begini. Tidak, semua dari kekuatan doa. Karena hanya Tuhan yang memberi, medianya Ki Macan membantu, kita pemakai menjalani. Habis ibadah boleh, habis sholat semprotkan boleh. Banyu mustika. Wow. Hubungi admin 1, admin 2 kalau mau order ya. Transaksi hanya melalui satu bank account saja. Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Mboten Mas Jawir ndak marahin sing bener. Mas Jawir tadi marahin sing julid. Ya, ndak usah nganu nangis. Ya Ki ya. Baik Ki Macan, mari kita doakan penontonipun Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Doa yang sama untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di tubuh, di hati, dan di pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di tubuh, di hati, di pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, Amin. dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang
mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini. Amin. Semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayangnya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa sebelum saya merogoh sukmo, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan para YouTuber lainnya. Bingung akan kolom komentar Pintu Misteri. Katanya itu settingan. Katanya itu pakai aplikasi. Katanya itu pakai sistem. Sistem saboteur. Ya. Yang bisa menjawab hanya orang-orang yang komen di bawah. Betul. Karena Tuhan telah mengumpulkan orang-orang baik semua di bawah. Okay. Apa yang kalian tanam itulah yang akan kalian tuai sendirinya. Berawal dari berbuat baik melalui kolom komentar Pintu Misteri. Hal yang baik, doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, cepat atau lambat itu akan berbalik pada kalian sendiri. Amin ya Allah. Ya. Begitu juga hal-hal negatif, doa-doa negatif, jangan salahkan Tuhan. Kalau itu kalian ciptakan sendiri, kalau itu kalian jerumuskan diri kalian sendiri ke karma buruk atas perbuatan kalian sendiri. Jangan salahkan Tuhan, karena apa itu yang kalian tanam. Betul. Dan juga untuk yang mengaminkan, kalian luar biasa sekali mengaminkan doa-doa orang di luar sana. Mantap. Doa orang yang kalian aminkan akan berbalik kepada kalian semuanya. Alhamdulillah. Cepat atau lambat, besok atau nanti. Asalkan kalian tulus, asalkan kalian ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengingat imbalan. Ikhlas saja. Saya yakin Tuhan itu maha melihat dan maha pengasih. Amin. Ya, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian saat ini, ya, coba kalian ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau di atas 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif, yang mana aura positif tersebut akan membantu kalian di dunia ini. Kimacan, tapi saya di titik rendahnya manusia. Saya banyak permasalahan. Jika saya seret, jangan khawatir, selagi kalian dikelilingin aura positif, itu akan cepat prosesnya. Akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang akan membantu, atau rezeki kalian, pintu rezeki kalian akan dibuka Tuhan untuk mengatasi permasalahan kalian. Masalah keuangan. Macan, saya masih banyak di tubuh saya penyakit. Jangan khawatir, alam semesta akan mengikisnya untuk penyakit kalian, sehingga bisa mencabut semua penyakit dalam tubuh kalian. Amin. Ya, saya berterima kasih untuk kolom komentarnya, dan juga saya harus berterima kasih kepada saudara-saudara saya di 8 tempat, ya, tak terlihat. Saudara kita tak terlihat telah berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian bingung kan? Kolom komentar baru di Pintu Misteri yang membalas kolom komentar lebih dari 100. Di tempat-tempat lain tidak ada kan? Nah, itulah alam semesta telah mengiring semuanya untuk menilai tubuh kalian. Mantap. Tapi untuk yang saudara-saudaraku di luar sana yang kolom komentarnya tidak ada yang membalas atau 5, ayo memperbaiki. Berbenah diri. Ada yang salah dalam tubuh kalian, ada yang salah dari sifat dan karakter kalian, sehingga alam semesta tidak mau menilai tubuh kalian. Ya. Dan untuk yang sudah share video-video Pintu Misteri, terima kasih banyak. Ya, telah mempercayakan video Pintu Misteri untuk dikirim ke orang-orang terdekat kalian. Semoga bermanfaat ya. Amin. Selain itu juga kalian bisa punya kesempatan untuk saya Rogo Sukmo, karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu like, komen, dan share. Baiklah, kita langsung ke hasil Rogo Sukmo kita kemarin. Di sini ada zodiak Pisces. Pisces. Yang ada di
Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung, Rek. Lebih tepatnya di Kepulauan Bangka. Pisces di Kepulauan Bangka. Waduh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mergosukmu ke saudara kita berzodiak Pisces di di Bangka. Bangka Belitung. Belitung. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Ternyata tujuan saya di sini seorang anak laki-laki Oh, laki-laki Ki, ya. berumur 12 tahun, Oh, masih kecil. ya, yang sedang berjuang sebagai tulang punggung Oh, keluarga ya Allah. untuk menghidupi ibunya yang sakit dan adiknya dua masih kecil-kecil dengan bekerja di tempat makanan kue tiaw. Oh, Kue tiaw. kue tio, penjual kue tio. Ya. Kayak makanan Cina, Chinese gitu, Ki? Ya. Oh, anjir. Dan ternyata yang memasukkan zodiak si anak kecil ini yaitu bosnya yang langganan, yang bosnya Heeh. yang sering nonton Pintu Misteri. Itu misteri. Dia sudah memasukkan 2 bulan aktif. Ini sedih lagi kok aku sampai nangis. Ya, seperti itu. Kemudian Dan saya lihat, wah, dia nggak pakai handphone Mas Jawira. Anjir. Keluarga dia tuh nggak pakai handphone. Anjir, Jadi anjir. subscriber kita ini bosnya Bosnya, bekerja, yang si anak kecil ini bekerja dengan dia. Yang mana si bosnya ini perempuan. Anjir. Dia beragama Buddha. Ya, baik banget, Kak, ya. Ya, yang beragama Buddha. Dia masukkan, tanya kamu tanggal lahir kamu berapa. Saya tidak tahu zodiaknya, Bu. Jadi masukin ya sendiri. Ya. Terus selama 2 bulan tidak berhenti. Ya Allah. Karena dia tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu, Si Jen. bosnya itu tidak bisa membantu banyak. Lebih, Jen. Ya, akhirnya saya masuk. Saya masuk mimpinya. Apa yang dia inginkan? Ya, ingin membahagiakan ibunya. Ibunya kena stroke. Oh, ya Allah. Dulunya ibunya berdagang sayur. Jen. Berdagang sayur-sayuran keliling pakai sepeda. Ah, Ya. deh. Tapi oleh karena ibunya sakit, Sakit. dia tidak bisa bekerja. Akhirnya dia Yang harus bekerja bekerja. di toko kue tiaw. Jen. Ya, kue tiaw ya namanya. Dia masak kue tio Iya. gitu, Ki. Iya. Oh, Jen, ya. Iya. Chinese Pangsit ya? food, Iya, Chinese Chinese food. food. Jen. Dan yang mana anak dari bosnya itu teman SD-nya. Oh, mantap. Jadi temannya bilang, kamu ke tempat saya aja biar nanti pulang sekolah kamu bisa bawa makanan dari toko saya buat kasih ibu kamu sama adik kamu. Oh iya, boleh deh, kata dia. Pertama kerja pertama dia bagian cuci piring. Anjir. Ligas cuci piringnya. Cuci piring, ya Allah. Akhirnya pulang sekolah dia langsung ke sana, dia langsung cuci piring. Anjir. Dia nggak minta Mas Jawi, tapi si bosnya itu udah tahu ini bungkusin nasi sama ini, bawa ke rumah dulu nanti balik lagi. Dia balik ke rumah buat kasih orang tuanya, buat kasih adik-adiknya 2 kecil, dan dia bekerja lagi. Saya pergi lagi ya Bu, pergi cuci sampai jam 7 malam dikasih makan lagi Anjir. oleh si bosnya, Bosnya, yang ya Allah. subscriber kita. Makan sampai pulang jam 10 malam. Jam 10 malam itu dia dapat upah 40.000. Jadi bisa dikasih nabung ke orang tuanya, dikasih. Bosnya itu makan jam 12 Sama jam 7. jam 7, jam 10 boleh bawa bekal lagi. Oh, ya Allah. Jadi baik sekali. Baik banget, ya. Ya. Jen. Terus sampai pekerjaan pertama saya lihat Mas Yawir ya, dia nggak bisa bergerak, tangannya kaku karena cuci piring berjam-jam, dan akhirnya dia dipercayain untuk pesen, mau pesen apa jadi apa namanya? Order yang buat dia, order. dia lap-lap orderan dan nunggu dan antar. Pada saat pengantaran ada kaki tamunya lagi jalan kayak gini, dia lewat, jatuh, Ya Allah. pecah. Dia menangiskan air mata, takut dimarah ya. Tapi apa? Bos ya subscriber itu malah tidak ya anuin. Ya nggak apa-apa, beresin. Nggak ada marah sedikit pun. Ya Lain kali hati-hati ya, hati-hati kiri kanan. Karena merasa semangatnya Mas Yawir. Jen. Ya, merasa semangatnya. Habis itu orang tuanya pun bisa kenyang, dia melepaskan orang tuanya sama adik-adiknya tenang. Karena jam pulang sekolah dia bisa kasih makan lagi, dia bekerja jam 7 kasih makan lagi dan bekerja. Ya, sampai pada saat di inti permasalahannya.
ada salah satu ada YouTuber dari Bangka Belitung. Anjir. Ya, Bangka Belitung eksperimen. Ya, untuk eksperimen. Dia berduduk seperti gembel pada saat mau pulang jam 7 malam, mau pulang ngasih orang tuanya. Ada eksperimen YouTuber duduk di sana dengan gembel minta makanan yang dibungkusnya. Iya. Dia lihat, buat apa Pak? Bapak kenapa sendirian di sini? Saya kelaparan, gak ada uang. Ya. Tapi anak saya di rumah juga lapar. Ya. Saya lihat apa yang dilakukannya. Dia memberinya tiga itunya buat bapak itu. Bapak aja makannya buat siapa? Ini sebenarnya buat ibu saya di sana. Tapi nggak apa-apa Pak. Bapak bawa aja ini. Nanti saya beli lagi mie. Oh iya betul kata dia. Betul. Terima kasih ya nak kata dia. Pergilah eksperimen itu. Dan akhirnya dia pulang ke warung beli mie. Masakin ibu sama adik-adiknya di rumah. Setelah itu ditunggu oleh YouTuber itu. Kok nggak balik-balik lagi nih orang? Anak kecil tuh naik sepeda, kok nggak balik-balik lagi? Nah, ditungguin sampai jam 10 malam oleh YouTuber itu tidak tahu kalau misalnya dia bekerja di warung makan. Di warung makan. Ditungguin karena merasa terharu dengan anak itu. Ditungguin sampai jam 10 malam. Akhirnya lewat anak itu. Akhirnya dipeluk. Gak sempat buat konten. Dipeluk. Kamu anak siapa? Kamu di mana tinggalnya? Saya yang tadi yang pengemis tadi minta makan. Ya Allah Pak, saya tidak tahu Pak. Kenapa kamu baik dengan saya? Karena saya mikir takutnya saya nggak ada umur panjang. Anak kecil bisa ngomong seperti itu loh. Takutnya tidak ada umur panjang. Jadi kalau misalnya saya nggak ada umur panjang, orang tua saya dan adik-adik saya ada orang yang mengasihani. Ya, seperti itu. Dan akhirnya bapak itu memberikan uang 10 juta tanpa dibikin konten. Dia menangis karena ternyata si YouTuber dari Bangka Belitung ini permasalahannya persis sama seperti anak ini. Dia menghidupin keluarganya dari umur 10 tahun malahan. Oh ya Allah. Sebagai menjadi kue keliling di pasar. Penjual kue. Waduh. Gue bilang Masya Allah. Dan saya bisikan si YouTuber itu, insya Allah rezekimu dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Dan kau diberikan kesehatan. Amin. Langsung pulang naik motor. Merindingnya sampai nggak habis-habis YouTuber itu. Dan reaksi orang tuanya, lihat 10 jutanya coba apa? Disimpan baik-baik. Buat apa? Buat keperluan adik-adiknya nanti kalau misalnya sekolah. Sekolah ya Allah. Tuh. Rencana Tuhan sangat luar biasa untuk orang-orang yang bekerja keras, apalagi untuk keluarga. Amin. Orang-orang baik itu akan diperkumpulkan di situ. Jadi jangan khawatir untuk saudara-saudara di luar sana. Ya. Terima kasih juga untuk yang subscriber yang di Bangka Belitung telah memasukkan zodiaknya sehingga dia punya kesempatan untuk itu. Dan walaupun dia mendapatkan hadiah 10 juta dari orang itu, dan dia tetap bekerja di situ. Masya Allah, tetap ya Ki ya. Tidak leleh-leleh. Tidak leleh ya, betul. Karena menurut dia 10 juta itu titipan dari Tuhan buat keluarganya, bukan buat saya, kata dia. Saya harus tetap bekerja. Oh ya Allah. Jadi pelajaran kita dapat dari si apa tadi? Pisces yang ada di Bangka Belitung, khususnya untuk saudara-saudara saya di luar sana yang bekerja masih di umur kecil, semangat ya, karena kalian ada tujuan. Dewasa itu bukan diukur dari umur, benar. tapi tingkah dan sikap dari seseorang. Buktinya di umur 12 tahun dia berpikiran sudah dewasa. Untuk melindungi keluarganya, ibu dan adik-adiknya. Jadi semangat ya untuk saudara-saudara di luar sana. Semangat ya, doa terbaik pun juga untuk adik yang si Piscesnya, kemudian untuk kakak yang sudah mau membantu gitu ya Ki ya, untuk si adik Piscesnya bekerja di tempat atau di Chinese foodnya. Semoga saja rame dan juga berkah banyak penonton banyak tamu-tamu yang berdatangan. Dan juga dinikmatin lagi masakannya.
oleh Tuhan nanti. Amin. Semoga Tuhan memberikan kenikmatan agar tamunya terus balik dan balik. Semangat nggih. Walau makanannya tokonya sepi mau rame, tetap jatah itu jam 12, jam 7 sampai jam 10 itu tetap ada. Tetap ada untuk anak itu, Masya Allah. Kadang-kadang si anak itu bilang, ya usah kan sepi, satu aja. Ya, satu aja Bu. Harus 3. Harus 3 gitu ya. Masya Allah. Tapi si ibu yang punya Chinese food ini pun juga kayaknya mendidiknya dengan cara yang bagus. Buktinya anaknya temen yang SD tadi Kim Macan bilang dia punya pemikiran yang sangat dewasa. Betul. Toleransi bahkan empatinya sudah dididik dengan bagus ya. Betul. Waduh, didikan orang tua yang bagus pasti mencerminkan orang tuanya pun juga punya empati tinggi. Mantap nih nggih. Waduh, bagi kalian penontonnya Pintu Misteri, kok pengen nangis meneh aja nangis iki wis gak iso ono swarane kira ya. Penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Kim Macan, untuk SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya aja sampai mboten. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk misteri di akhir tahun 2022 Indonesia. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan, tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Betul. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, kita akan bisa mampu bangkit dari permasalahan semuanya. Betul. Ya, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan hinaan harus kalian tujukan dengan kesuksesan. Ya. Waduh, ini semangat untuk menunjukkan kesuksesan. Sukses itu hak semua orang ya. Semoga hasil dari penerawangan dari kartu oracle ini banyak yang baik-baik. Amin. Ya. Kalau misalnya banyak yang jelek-jelek, kita ambil positifnya aja. Karena kembali lagi alam semesta suka menegur dari manusia. Karena kebanyakan manusia banyak lupa diri karena sibuk dengan duniawi. Betul. Jadi semoga apa yang bagus atau apa yang jelek buat pelajaran buat kita. Bukan maksud saya untuk mendoakan di sini atau apalagi yang tidak baik. Tidak baik ya. Karena saya pun ada di tengah-tengah kalian juga di sini. Betul. Saya mengharapkan yang baik-baik saja untuk Indonesia. Amin. Di akhir tahun 2022 ini. Semoga baik-baik dan tidak ada salah satu yang korban jiwa atau apapun itu. Mendapatkan perlindungan gitu ya untuk Indonesia. Doa terbaik untuk Indonesia. Misteri di akhir tahun 2022 Indonesia. Ini lebih tepatnya di bulan Desember. Ya. Di sini kata oracle saya mengatakan danau yang tenang tapi berbahaya. Oh, danau tenang berbahaya. Di balik danau yang tenang itu ada monster penerkam buat kalian. Oh. Ya, untuk di bulan Desember kita masuk portal astral di bulan Desember di akhir tahun 2022. Oh. Iya. Hati-hati di pertengahan bulan Desember sebelum itu terjadi, ada 3 hari berturut-turut hujan tak kunjung berhenti. Oh, Desember. Setelah itu yang saya lihat ada luapan air, genangan air, dan akhirnya membuat suatu goncangan
Tanah longsor? Bukan. Gempa. Jadi awalnya di pertengahan bulan Desember itu hujan selama 3 hari tidak berhenti. Banjir di mana-mana sampai meteran menutupin rumah. Dan ada guncangan bumi di pertengahan bulan Desember. Hati-hati. Yang saya lihat apa ya? Apakah pernah ada kejadian tsunami di bulan Desember tahun lalu? Sebentar. Iya, kalau tidak salah ada kejadian di tahun lalu di Desember. Mungkin nanti editor tolong lihatkan ya. Di bulan Desember ada kejadian apa? Karena yang saya lihat seperti itu. Oh, di tahun 2021. Pokoknya Desember di tahun-tahun belakangan kemarin. Tepatnya di bulan Desember. Oh, iya. Ada kejadian apa di itu? Itu yang saya lihat. Oh, jadi mengulangi kejadian yang sama begitu. Waduh. Di Desember, di tahun-tahun yang lalu yang sudah kita lewati ya. Baik. Tolong dilihat, nanti editor lihat itu kejadian apa itu yang saya lihat. Tapi ini Ki Macan melihatnya itu lebih pada apa, gejolak alam tsunami, mohon maaf, oleh gempa atau lebih pada air? Gempa dan air. Gempa, waduh, lagi-lagi. Ya, gempa dan air saya lihat. Terus di tahun barunya itu hujan juga. Di tahun barunya hujan. Dan yang saya lihat di tahun baru, hati-hati ya, ada bom molotov. Iya, semoga bom molotov itu tidak jadi. Oh, amin malam Ki. Ya. Sasarannya mana? Tahun baru. Kalau Ki Macan melihat sasarannya di pusat kota. Aduh, semoga itu tidak terjadi. Semoga itu tidak terjadi. Insya Allah. Kalau misalnya itu ulah dari manusia. Itu para spiritual akan membantu sehingga malam tahun baru aman-aman saja tanpa ada bom molotov itu. Ya, kalau ulahnya manusia. Lain hal kalau ulahnya alam semesta. Betul. Seperti gempa gunung meletus gitu ya Ki ya. Lonjakan air itu alam semesta, kita tidak bisa berkutik di situ. Karena atas kuasa Tuhan. Tapi kalau atas buatan manusia, rancangan manusia, saya sebagai spiritual dan teman-teman saya di luar sana akan membantu untuk menggagalkan itu semuanya. Amin. Karena masih banyak spiritual yang positif, itu banyak. Ya, baik Ki Macan. Waktu ini Ki Macan mohon maaf, berarti tadi tidak mau memfokuskan untuk di daerah mananya ya Ki ya? Pusat kota. Cuman hanya pusat kota ya, mohon maaf. Jadi kita menghargai apa yang menjadi hasil penerawangannya Ki Macan. Bukannya tidak terlihat, pasti ada makna tersendiri ya Ki ya. Yes. Baik Ki Macan, ini tadi sudah melihat untuk di Desember hujan yang tiada henti. Iya. Kemudian ada aksi yang tidak bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Yang saya pikirkan ternyata ada ya aksi ulangan lagi ya seperti itu. Kejadian dahulu kala untuk bom-bom molotov. Bom bunuh diri gitu. Ya, bom bunuh diri. Waduh. Tapi semoga tidak terjadi. Saya dan teman-teman spiritual yang lainnya bisa mengatasi untuk tidak jadinya itu. Amin ya Allah. Ya. Waduh, baik. Kemudian Ki, boleh saya minum dulu? Monggo diunjuk. Waduh, ini tadi ya Rek ya. Ayolah Rek, ini tadi Ki Macan melihat sesuatu yang tidak bagus. Mungkin Macan mau bilang, jangan, apapun itu agama kita, janganlah sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Apapun itu iming-imingnya, kalau sudah mencelakai dan mengakibatkan orang lain terluka, itu iming-iming palsu, karena Tuhan tidak menyukai seperti itu. Ya, di akhir tahun bulan Desember ini, di tahun 2022, misterinya harus
untuk orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan oknum-oknum tertentu di atas ya. Hati-hati sekali di daerah kota. Inisial S, J, dan B. Itu target utama untuk mereka. Target untuk bom itu tadi. Ya. Tapi insya Allah atas izin Tuhan, kami para spiritual akan Berusaha memblokir itu semuanya sebelum itu terjadi. Karena kalau itu terjadi berarti dampak dari ekonomi dunia akan dimulai di bulan Desember, bukan di 2023. Yes. Ya. Tidak perlu ditakutkan, tidak perlu waspada, tenang-tenang saja. Karena saya yakin di balik itu semua ada tangan-tangan Tuhan yang akan menghentikan itu semua. Amin, amin. Asalkan aparat-aparat yang terkait ya, kepolisian, tetap jajaran waspada keamanan akan itu semua. Jangan sibuk dengan satu fokus. Betul. Ya, selebihnya kita sebagai spiritual akan membantu melalui goib. Amin. Ya, walaupun hasil kita nanti tidak dihargai dengan orang, tidak masalah. Yang penting saya yakin apa yang saya dan teman-teman saya lakukan nanti bisa berdampak baik untuk manusia-manusia pada umumnya. Terutama daerah-daerah kota S, J, dan B. Ya. Untuk keamanan ini harus melibatkan semuanya ya Ray ya. Ini Mas Jawir sama Ki Macan hanya sebatas seperti inilah untuk menghimbau. Karena yang menjaga keamanan kan tidak hanya aparat-aparat kepolisian saja. Jadi warga negara Indonesia, warga masyarakat yang mungkin di SJB ini lebih bisa cermat, teliti melihat kanan dan kiri. Kalau seandainya ada sesuatu yang mencurigakan, lebih baik kalian pun juga bertanggung jawab untuk mencari tahu agar tidak parah. Kalau mencurigakan lebih baik kalian laporkan aja sama Pak Polisi. Ada orang mencurigakan, ada orang yang membeli sesuatu yang tampaknya akan digunakan hal yang tidak baik. Itu kewajiban dari warga negara juga. Ya Ki ya. Kewajiban dari masyarakatnya juga ya Ren. Jadi kita harus bersatu, berpegangan tangan untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Khususnya untuk kota-kota tertentu pun juga harus kita jaga. Kemudian Ki. Serem ya. Lagian orang lagi nyapa ngono iku ya. Ada oknum-oknum tertentu yang akan mengacaukan di bulan Desember dengan kenaikan demo. Pasti selalu kayak begitu. Orang ngerti aku orang-orang ini. Jadi Desember nanti akan ada demo-demo untuk mericukan Indonesia. Setelah itu di pertengahan bulan Desember ada badai hujan 3 hari. Setelah itu ada bencana di Indonesia. Di akhir bulan Desember ada rencana bom meledak itu tadi. Bom bunuh diri. Ya. Misteri di akhir tahun 2023 3 poin. Buat kita berhati-hati di 3 poin tersebut. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Amin ya Allah. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mementingkan kepentingan pribadi dan organisasi. Oke. Gitu ya. Gila ya Raya. Sebenarnya terus kemudian Mas Jawir tanya, ya. Sebenarnya musuh sebenarnya Indonesia itu sopo? Saudara sendiri. Saudara dewi. Yang dimana salah satu pihak berjuang mati-matian menghadapi resesi dunia,
menghadapi yang namanya inflasi supaya perekonomian tetap stabil, tapi malah digunakan untuk beberapa oknum-oknum pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar membuat negara Indonesia tidak bertahan dan anjlok. Ya, dia menang tepuk tangan karena dia orang kaya, banyak duit, simpenannya di bank mana saja. Ya kan Ki? Betul. Dia bisa biayain orang-orang untuk demo sana, untuk demo sini, untuk membuat kericuhan. Ya, cukup. Sampun. Cukup. Waduh. 3 poin yang saya lihat di sini cukup membuat pikiran saya melayang kemana-mana ya. Karena saya tidak mau juga warga-warga Indonesia, lebih tepatnya yang di kota-kota yang saya inisial tadi, bisa jadi dampak dan akhirnya dampak ke semuanya. Dan akhirnya krisis moneter dimulai. Malah lebih parah lagi ekonomi, gitu loh. Ya, semoga penerawangan saya ini bisa ada solusinya nanti. Amin. Dan tidak separah yang kita lihat seperti di kartu. Jadi kalian tetap semangat, tetap waspada, hati-hati, jangan ikut provokator, jangan percaya dengan kabar-kabar hoak di luar sana. Akhirnya kalian diadu domba oleh oknum-oknum tertentu. Dan juga kalau benar kata Mas Syawir, kalau ada yang mencurigakan, orang-orang mencurigakan membeli sesuatu untuk perakitan apa segala macam, kasih info ke pihak kepolisian untuk membantu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan di akhir tahun 2022. Betul. Kita harapkan di akhir tahun 2022 itu, di tahun depannya, tahun barunya bisa lebih baik Indonesia. Amin. Paling tidak kita lebih baik dari dunia-dunia yang berkembang di luar sana. Betul, walaupun kita dunia yang sedang berkembang, kita lebih baik dari dunia-dunia negara-negara yang lain yang berkembang. Betul. Ya. Saya tidak bisa berkata-kata banyak di sini. Yang pasti untuk yang masalah yang saya bilang tadi, semoga ada solusinya dan saya akan membantu dari jauh dan berikut dengan teman-teman saya spiritual untuk membatalkan yang namanya bom bunuh diri. Aksi bom bunuh diri. Ya. Gitu ya. Karena itu di luar dari ajaran agama yang kalau saya lihat. Iya, pastinya. Di luar dari melenceng dari ajaran agama. Makanya saya selalu bilang, hati-hati dengan ilmu agama. Kalau kalian tidak kuat dengan ilmu agama, kalian akan salah jalur. Hati-hati sekali. Ya, agama itu ilmu paling tertinggi. Jadi kalau salah jalur, kalian akan dibutakan hatinya. Betul. Ya. Gitu ya Ki Rek. Jadi ya waspada ya Rek ya. Waduh, ini penerawangan untuk akhir tahun 2022 ada sesuatu yang kurang bagus. Spiritual selalu mendoakan yang jelek-jelek, bukan mendoakan yang jelek-jelek. Saya melihatnya seperti itu. Kita sebagai manusia lebih waspada. Jangan sampai hal sudah terjadi, oh iya ya Ki Macan, telat. Lebih baik sebelum hal itu terjadi kita waspada, sedia payung sebelum hujan, waspada, antisipasi. Ya, jangan sampai sudah terjadi kalian bilang, oh iya Ki Macan, udah terjadi, telat. Ya, saya bukan mendoakan di sini, karena saya pun ada di tengah-tengah kalian, keluarga saya ada di tengah-tengah kalian. Saya tidak mau efek itu terjadi semuanya. Betul. Ya, itu makanya tolonglah berpikir logis. Ambil sisi positifnya dari ramalan saya. Sisi positifnya, yang negatifin jauh-jauh buat waspada supaya tidak terjadi seperti itu. Saya pun tidak mau seperti ini, makanya saya buka, terbuka ini yang kedua, saya berharap ada yang baik-baik, ada titik terang buat kehidupan kita di untuk ekonomi. Tapi kalau misalnya saya berkata bohong, tanggung jawab saya ke Tuhan untuk berkata bohong, itu gimana? Betul Ki. Ya, menyanjung kalian dengan iming-iming kebahagiaan dengan berbohong, ternyata kebalikannya. Itu maksud saya. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan di sini. Ya. Jadi bisa wanti-wanti dan waspada ya Raya. Semoga hal itu yang tidak bagus kan tetap
Semoga saja tidak terjadi. Ya. Lagi pula orang sing nyinyir itu tadi spiritual mendoakan yang tidak baik. Wong kowe ae makane tak ajak berdoa mendoakan negara Indonesia dari episodenya Pintu Misteri kapan tahun? Kowe ae paling enggak berdoa toh nyinyir ae. Jangan sibuk dengan duniawi. Ayolah sibuk dengan menghargai. Terima kasih kepada alam semesta yang telah menjaga kita selama ini, yang melindungi kita selama ini. Kita tidak ada sebesar apa kita sedikit debu kalau dari atas dengan alam semesta dihempas mati kita. Tapi hargainlah semesta. Dengan cara apa menghargai alam semesta? Kalau di Bali bagus sekali, mereka menghargai yang namanya alam, laut, tanah, pohon, batu, dihargai mereka. Tanda kata apa? Terima kasih telah menjaga. Makanya di Bali sangat salut sekali saya lihatnya, cara mereka menghargai alam semesta. Ya, itu bagus. Ya, waduh, ampun Ki ya. Waduh, ini tadi terima kasih banyak Ki Macan untuk kejutan mengenai akhir tahun 2022. Kalau sudah ini saatnya mari rek kita sebagai warga negara Indonesia mari kita doakan terus negara Indonesia. Kita bermohonkan kepada Tuhan Sang Pencipta sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Jangan hanya nyinyir saja, jangan hanya ngatain Mas Jawi dan Ki Macan saja, yo. Ndak apa-apa kalian ngatain Mas Jawi. Ora apa-apa ngatain Ki Macan ndak apa-apa, tapi ayo luangkan waktu sedikit untuk mendoakan negara Indonesia. Masih mau kan tinggal di Indonesia? Kalau ndak mau tinggal di Indonesia sana, tinggal di planet Mars sana, ya. Orang di duit tapi ya rek ya, makanya tinggal di Indonesia. Luangkan waktu sedikit mendoakan terus untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia ini selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar negara Indonesia selalu dijaga. Jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik yang mencelakai banyak orang, semoga Tuhan bisa menggagalkan rencana-rencana yang tidak baik, terutama rencana-rencana yang mengatasnamakan agama. Malu rek, wong Tuhan yang gak ngajar no membunuh kok kowe membunuh toh ya. Ya? Mau ditunggu 7 bidadari ya? Orang no, siapa bidadari? Mukamu renyek. Aduh, kowe nggak ngerti dunia roh itu lebih kejam. Kamu aksi bunuh diri dan membunuh banyak orang. Kowe nggak hanya gentayangan, dikencet ngalor ngidul, digodok kanan kiri, disiksa bertahun-tahun, dilepas, diambil, kamu tidak akan mendapatkan cahayanya Tuhan sama sekali. Kon pikir. Berpikirlah berkali-kali lipat apabila kalian mau menyakiti. Ya Ki ya, apalagi menyakiti manusia, nyawa iku. Mau pikir mainan. Ngoten nggih Ki ya. Baiklah, kalau sudah Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu. Betul. Dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Nah itu, sebaik apapun kalau orang yang benci, nafas kita aja tetap aja salah. Ya. Ngoten ya Ki ya. Waduh, kita doakan terus ya Rek ya. Untuk NKRI harga mati. Matur nembah nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.